Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita. Perkenalkan, saya Febrina Kana sebagai presentator dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Rahmat Aksa SSI MSI yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan materi kami. Adapun judul dari materi kami, reproduksi sel. Adapun kami beranggotakan Ayu Purnamasari, Andini Pembulaan, Herlina Fencianti, Ripka Maharani, Kristisya Adriani Nana, Ariski Fauzia Febrina Kana, Jasti Tongloan Dea Tirtania, Rusmilawati Niken, Nurafiat Anton Wahdini, dan yang terakhir Rofik Ahmad R. Dan terbagi atas 3 judul besar, yaitu yang pertama reproduksi sel, yang kedua pembelahan dan siklus sel, yang ketiga gametogenesis. Pengertian reproduksi sel. Sel bereproduksi dengan cara menggandakan isinya dan kemudian memisahkan menjadi 2 sel. 2 anak sel ini nantinya akan bereproduksi seperti induknya. Pembelahan sel terbagi 2, yaitu pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung atau mitosis karena dalam mekanisme intinya membelah tanpa melibatkan pembentukan kromosom, dan pembelahan tidak langsung atau biasa juga disebut mitosis dan meiosis melibatkan pembentukan batang-batang kromosom. Mitosis ditujukan untuk sel-sel tubuh, sementara meiosis pembelahan terjadi pada sel gonade. Hasil pembelahannya berbentuk seperti spermatozoa atau sel ovum. Adapun contoh dari pembelahan amitosis, pembelahan secara tidak langsung atau pembelahan binar yang terjadi pada bakteri, memiliki proses sel prokariotik atau uniselular memiliki 1 kromosom melingkar. Ketika kromosom menduplikasi, setiap salinan yang dihasilkan berpindah ke ujung sel yang terpisah, dan membran terbentuk di tengah sel induk, membaginya menjadi 2 bagian. 2 bagian itu terpisah, menciptakan 2 sel anakan. Setiap sel anak mengandung seluruh rangkaian materi genetik. Siklus sel dimulai ketika 2 sel baru yang terbentuk dari hasil pembelahan 1 sel induk dan berakhir ketika salah satu sel anak membelah menjadi 2 sel. Keseluruhan siklus pembelahan sel dapat terjadi di dalam tubuh atau pada piring kultur. Siklus sel dibagi atas 2 fase berdasarkan aktivitas sel yang tampak di bawah mikroskop cahaya, yaitu fase M dan interfase. Fase M terjadi ketika proses pembelahan nukleus diikuti pembelahan sitoplasma. Pembelahan nukleus disebut mitosis, dan pembelahan sitoplasma dikenal sebagai pembelahan menghasilkan 2 sel anak disebut sitokinesis. Sedangkan interfase adalah periode di antara pembelahan sel, yaitu terjadi pertumbuhan sel karena adanya aktivitas metabolik yang berlangsung dalam hitungan hari, minggu, atau lebih lama, bergantung pada tipe dan kondisi sel. Inti pembelahan mitosis terdapat di dalam kromosom. Mitosis diawali dengan kondensasi kromosom, yaitu melingkar dan melipat dari kromatin sel, yang membentuk kromosom yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya. 4 fase siklus sel, yaitu fase G atau GAPS, memisahkan kejadian pada fase S dengan fase M. G1 adalah gap antara fase M dan fase S, sedangkan G2 gap antara fase S dan fase M. Pada fase G1 terjadi sintesis komponen sel, kemudian pada S terjadi replikasi komponen sel dan DNA, pada G2 pertumbuhan sampai terjadi mitosis, dan yang terakhir yaitu mitosis. Mitosis bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan serta untuk menggantikan sel yang terluka di seluruh tubuh.
Perkembangan dan pertumbuhan pada mitosis terbagi 5 tahap fase, dan pada tahap yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom dan di dalam sitoplasma terbentuk spindel. Yang kedua, metafase. Kromosom yang berjejer teratur pada bidang ekuator. Ketiga, anafase. Benang spindel memendek dan kromosom berpisah menuju kutub masing-masing. Yang keempat, telofase. Pembelahan sel di mana inti sel anak terbentuk kembali dari nukleus. Dan yang terakhir, sitokinesis. Pembelahan sel atau pembelahan sitoplasma sehingga terjadi 2 sel anak. Yang selanjutnya yaitu meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel kelamin dari organisme yang mengadakan reproduksi secara seksual. Meiosis terdiri dari 1 kali duplikasi kromosom atau DNA yang diikuti 2 kali pembelahan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan adanya diploid dalam tubuh organisme, mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom dan reproduksinya atau pembentukan sel kelamin atau gematogenesis yang memiliki tempat berlangsung. Pada sel gonade ada 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis pertama dan meiosis yang kedua. Adapun tahap dari meiosis pertama yaitu terbagi atas 4 tahap. Begitupun juga pada tahap yang kedua. Pada tahap meiosis pertama yaitu profase 1. Tahap ini berlangsung lama, dibedakan menjadi beberapa tahap yaitu proleptonema, leptonema, sigonema, pachinema, diplonema, dan diakinesis. Kemudian pada tahap metafase pertama, kromosom tersusun pada bidang ekuator. Pada tahap anafase pertama, kromatid pada setiap kromosom homolog yang masih berdekatan pada sentronemanya bergerak menuju kutubnya. Kemudian yang terakhir, telofase pertama, kromosom-kromosom telah berkumpul pada masing-masing kutubnya. Yang selanjutnya yaitu meiosis yang kedua. Yang pertama, profase 2, terbentuknya benang spindel dalam sitoplasma. Kemudian metafase 2, kromosom tersusun pada bidang ekuator. Pada tahap ini sentomer terpisah, jumlah kromosom masih tetap haploid. Kemudian yang ketiga, anafase 2, kromatid akan bergerak menuju kutub-kutub sel. Dan yang terakhir, dari sebuah sel mengalami pembelahan meiosis akan terbentuk 4 buah sel dengan inti yang mengandung setengah jumlah kromosom asli atau haploid yang merupakan telofase 2. Yang terakhir yaitu gametogenesis, merupakan reproduksi seksual melibatkan pembentukan gamet atau proses pembentukan sel-sel gamet yang terjadi secara meiosis di dalam alat perkembangbiakan. Terbagi 2, yaitu pada pria yang disebut spermatogenesis dan pada wanita disebut oogenesis. Adapun proses pembentukan spermatogenesis terjadi di dalam testis dari sel-sel diploid. Sel-sel tersebut mengalami pembelahan berulang, membentuk spermatogonium, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatosit primer diploid. Selanjutnya, melalui pembelahan meiosis menghasilkan spermatosit sekunder haploid. Selanjutnya terjadi pembelahan menghasilkan 4 spermatid. Sedangkan pada wanita disebut oogenesis, adapun tahapnya terjadi di dalam ovarium. Dari ovarium dihasilkan oogina atau oogonium, selanjutnya bertransformasi menjadi oosit primer diploid. Dan ini adalah gambar dari proses spermatogenesis dan oogenesis. Adapun daftar pustaka kami. Demikianlah presentasi kami. Jika ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga merupakan manusia biasa yang tak lepas dari dosa ataupun kesalahan. Terima kasih untuk segala perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.